Oke, selamat siang Bang. Selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Adi Gunawan Bang. Saya dari LQ, Abang sudah tahu saya advokat dari LQ. Nah, mungkin ada dari penonton, dari pemirsa, dari klien kita yang belum mengenal Abang. Saya persilakan Abang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam hal ini saya bertindak sebagai kuasa hukum Alvin Lim terkait perkara penahanan kemarin di Mabes Polri, kemudian ditempatkan di Rutan Salemba, dan itu kami bertindak atas nama Alvin Lim. Jadi dalam hal ini saya bertindak sebagai pengacara Alvin Lim. Oke Bang. Di sini kan kita akan membahas masalah kasus Pak Alvin terkait penangkapan yang heboh, yang viral kemarin. Pada saat itu beliau ada di Bareskrim Mabes Polri, sedang mengikuti atau menghadiri panggilan dari kepolisian dalam proses BAP terkait ada 158 laporan dari kejaksaan. Kemudian setelah beliau keluar dari Mabes Polri, dia langsung dijemput oleh jaksa tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada surat kepada keluarga bahwa akan dilakukan penangkapan, penahanan. Tiba-tiba dilakukan penangkapan seperti itu. Nah, dari situ kita akan membahas Bang. Nah, untuk pertanyaannya Bang, bagaimana tanggapan Abang terkait dengan proses hukum yang dialami Pak Alvin Lim atau proses hukum yang dijalankan Pak Alvin Lim saat ini? Apakah itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau ada kejanggalan-kejanggalan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh oknum kejaksaan ataupun kepolisian? Gimana Bang? Saya tanggapi ya. Pertama, Alvin Lim ketika melakukan pendampingan dalam kasus lain di BAP, setelah pulang itu sekitar malam ya, dia langsung dibawa ke ruangan interogasi dengan tangan terborgol, diikat. Apakah layak dari sisi kemanusiaan seorang advokat diperlakukan seperti itu? Di mana sisi kemanusiaannya? Perkara Alvin Lim, apakah ini perkara besar? Saya menggugah kepada kalian masyarakat, Alvin Lim ketika keluar dari Mabes Polri langsung diikat. Dia ini bukan koruptor kelas kakap, diperlakukan seperti itu dan dia menerima saja. Tiba-tiba langsung ditempatkan di Rutan Salemba. Saya sebagai kuasa hukum mempertanyakan perlakuan Kejaksaan Republik Indonesia. Mengapa itu diperlakukan seperti itu? Dasarnya apa? Oke lah, katakan dia diputus dalam perkara yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah diputus kemarin Agustus ya. Sekarang diputus oleh pengadilan tinggi. Ada putusannya di situ. Ada 6 poin di putusan itu. Dikatakan bahwa Alvin Lim diperintahkan untuk ditahan. Di amar putusan itu ya. Pertanyaan saya, mengapa jaksa terburu-buru melakukan penahanan itu? Ini kasus apa? Oke Bang. Nah, sebenarnya apa sih masalah dari Pak Alvin Lim ini sehingga dia diperlakukan seperti itu? Jadi mungkin Abang bisa menceritakan kronologi dari kasus ini, mulai dari kapan dan ini kasus apa? Kalau kita mendengar dari isu kan ada kasus isu-isu yang kita dengar bahwa kasus ini mulai dari asuransi Allianz. Nah, kira-kira bisa Abang jelaskan nggak bagaimana kronologinya? Saya jelasin. 2018 Alvin Lim dituduh melakukan pembuatan KTP palsu. Bukan dia yang membuat. Dia itu statusnya adalah diduga membantu melakukan pembuatan KTP palsu. 263 KUH pidana. Bagaimana mungkin perkara itu sudah disidang di Pengadilan Negeri? Saya harap kepada masyarakat supaya tahu kasus pornografi Alvin Lim. Kemudian diputus di Pengadilan Tinggi, terakhir di Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung. Itu diputus bahwa dia tidak bersalah. Tidak ada putusan pengadilan Mahkamah Agung yang menyatakan Alvin Lim bersalah dalam pembuatan KTP palsu. Itu sudah jelas kok ini putusannya. Supaya masyarakat tahu, kita bicara dalam konteks keadilan. Ini 22 September 2020. Alvin Lim dinyatakan tuntutan terhadap Alvin Lim tidak dapat diterima. Artinya Alvin Lim tidak dapat dinyatakan bersalah dalam kasus pembuatan KTP palsu. Sekarang Alvin Lim diungkit perkaranya 2022. Di mana keadilan? Apakah Alvin Lim terbukti? Kan nggak ada putusannya ini. Ada nggak
putusan kasasi yang menyatakan Alvin Lim terbukti bersalah melakukan atau ikut serta dalam pembuatan KTP palsu. Ini yang saya katakan tidak ada keadilan di sini. Nah, oke Bang. Abang kan tadi mengatakan bahwa Pak Alvin diduga sebagai pelaku turut serta, atau kalau misalnya dalam pasal 55 dengan 56 KUHP itu kan penyertaan di situ, turut serta untuk melakukan tindak pidana. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bang, apakah pelaku utama itu sudah disidangkan atau belum? Sudah. Pelaku utamanya justru dihukum ringan. Mengapa Alvin Lim di sini? Agar masyarakat tahu keadilan yang harus ditegakkan. Alvin Lim di sini sebagai turut serta, bukan dia pelaku utama. Kok bisa dikatakan di sini bahwa Alvin Lim sekarang putusannya 4 tahun 6 bulan? Di mana keadilan di sini? Saya katakan kepada masyarakat seluruh Indonesia, kalau kalian memahami persoalan hukum ini, Alvin Lim diputus 4,6 tahun penjara. Di mana keadilan ini? Ini kasus 2018. Sekarang dia kembali 2022. Dan sekarang putusan pengadilan tinggi menyatakan bahwa Alvin Lim diputus 4 tahun ke 6. Gimana kalian? Dia bukan pelaku utama kok. Kalau untuk pelaku utamanya Bang, itu dihukum berapa tahun Bang? Saya katakan ya, di mana keadilan perkara ini? Pelaku utama ini kan 2 orang. Diputus 2 tahun lebih. Itu tahun 2018 ya? Tahun 2018. Sekarang diungkit kembali. 2022 Alvin Lim dipersangkakan atas pembuatan KTP palsu. Dia bukan pelaku utama. Pak Jokowi, sekarang Anda tanyakan keadilan ini di mana? Ini 4 tahun 6 bulan Alvin Lim. Dia bukan pelaku utama. Saya bertindak marwah advokat hari ini benar-benar dihanguskan. Di mana keadilan ini? Ini bukan dia pelaku utama kok. Ya benar. Di mana keadilannya? Kok dia turut serta dihukum lebih berat? Di mana keadilannya? Ini perkara sejak 2018, kok sekarang 2020 dia ungkit kembali? Apa maksud jasa? Apakah karena Alvin Lim mengajukan, sering berkomentar, sering mengkritik kejaksaan lalu kemudian diputus? Dalilnya di mana? Ini marwah advokat hari ini dipertaruhkan. Setiap orang akan ngomong selalu akan dirikiti. Hari ini kita ngomong, besok lusa kita ditangkap. Oke, siap Bang. Nah, Abang kan memegang putusan tuh. Itu putusan kasasi atau putusan banding Bang? Ini putusan kasasi tahun 2020. Oke. Putusan kasasi itu kan menyatakan bahwa Pak Alvin Lim tidak bersalah. Nah, kemudian kalau kita mengikuti kasus Pak Alvin Lim ini kan di Pengadilan Jakarta Selatan itu diajukan lagi penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sementara di dalam putusan kasasi ini kan udah jelas di situ menolak. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Nah, kira-kira dari segi hukum Bang, itu tidak nebis in idem atau bagaimana Bang? Ini termasuk kategori nebis in idem. Objek perkaranya sama, subjek hukumnya sama. Udah diperkarakan, udah diputuskan di udah diputuskan di kasasi. Masyarakat seluruh Republik Indonesia, di mana keadilan terhadap advokat Alvin Lim? Saya katakan sekarang, saya bacakan, Alvin Lim pernah diputus di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian muncul perkara itu, putusan kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 22 September 2022. Ini saya bacakan putusannya ya. Di sini dinyatakan bahwa penuntutan terhadap terdakwa tidak dapat diterima. Sekarang diungkit di 2022. Alvin Lim disidangkan kembali, artinya diungkit kembali perkaranya. Pada tahun 2022 disidangkan. Lalu muncullah putusan pengadilan negeri. Tetapi di putusan pengadilan negeri itu tidak ada perintah penahanan terhadap Alvin Lim. Kemudian muncul putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan 30 Agustus 2002, tidak ada perintah penahanan terhadap Alvin Lim. Artinya ini kan mengungkit kasus yang kemarin berulang kembali 2018. Kemudian di putusan pengadilan tinggi sekarang menyatakan bahwa Alvin Lim terbukti bersalah dan meyakinkan. Ada perintah penahanan. Nah, sebagai advokat di mana keadilan ini? Kok diungkit kembali? Rasa kemanusiaan. Ini pelanggaran HAM. Nah, saya mau bertanya lagi Bang. Ini kan terkait dengan perkara Pak Alvin Lim 2018 itu. Sudah diputus di tingkat Mahkamah Agung, yaitu di tingkat kasasi. Nah, tapi Abang tadi kan mengatakan bahwa diulang perkaranya diulang ya, disidangkan kembali. Yes. Disidangkan kembali. Nah, apakah tidak ada cacat hukum di situ, Bang? Kita bicara prosedur penegakan hukum. Putusan ini cacat hukum.
kalau mereka merujuknya keputusan ini, mengapa mereka mengungkit kembali perkara ini? Ini kan sudah jelas, saya bacakan ya. Putusan kasasi tahun 2020 menyatakan penuntutan dari penuntut umum dari perkara nomor 1036 atas nama terdakwa Alvin Lim tidak dapat diterima. Artinya apa? Perkara ini semestinya tidak bisa diungkit kembali. Kalaupun jaksa mau melakukan perkara ini diulang, ajukan aja peninjauan kembali. Kok jaksa tidak melakukan ini? Malah dia mengungkit perkara ini untuk disidangkan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keadilannya di mana? Ini hak terdakwa sudah dikebiri oleh penegakan hukum yang macam model ini. Di mana keadilan itu? Oke Bang, saya akan bertanya dengan mungkin seputar kasus ini tapi dengan hal yang lain. Ya. Pertanyaan saya seperti ini Bang. Kita ini kan sebagai advokat, Pak Alvin juga sebagai advokat, yang notabene-nya ya selama ini membela kepentingan para kliennya. Klien itu kan adalah masyarakat pencari keadilan. Dan rata-rata klien Pak Alvin itu adalah korban, seperti korban robot trading, korban investasi bodong, seperti itu Bang. Nah, yang saya mau pertanyakan Bang, kita sebagai advokat yang rentan banget dikriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu, karena pekerjaan kita adalah setiap hari kan kita bergelut dengan hukum, dengan persoalan hukum. Nah, kita sangat rentan untuk dikriminalisasi. Di mana peran atau bagaimana peran advokat terkait dengan anggotanya ketika mengalami kasus-kasus seperti ini? Ya. Gimana kira-kira Bang? Gini, ini kan kita kembali ke persoalan masa lalu. Dari saya sendiri sebagai advokat pribadi merasa apakah sekarang kita perlu mempertahankan sistem single bar ataukah multi bar? Yang terjadi sekarang banyak organisasi advokat yang bermunculan. Sekarang terkait persoalan ini menurut saya nggak apa-apa multi bar sepanjang itu ada suatu penasihat tersendiri, dalam hal ini mungkin Dewan Advokat Nasional yang bisa menghukum organisasi advokat ini kalau melakukan pelanggaran. Nah, kemudian terkait perlindungan advokat ini mestinya dilindungi organisasi yang turun tangan melindungi advokat yang dikriminalisasi. Inilah pentingnya. Jadi kalau kita mempertahankan sistem single bar, menurut saya sudah sangat nggak masuk akal. Ini sudah terjadi di beberapa, banyak terjadi kriminalisasi terhadap advokat, tetapi organisasinya diam-diam aja, nggak pernah ada perlindungan. Harus ada perlindungan. Inilah pentingnya organisasi advokat. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut Abang mengenai kriminalisasi advokat yang sangat-sangat marak saat ini, itu berpengaruh di sistem organisasi advokat itu sendiri? Pasti, itu pasti. Pertanyaan terakhir Bang, sebagai penasihat hukum dari Pak Alvin ini, Abang akan melakukan upaya apa ke depannya untuk memperjuangkan hak-hak hukum Pak Alvin ini? Pertama, saya bertindak di sini sebagai kuasa hukum Alvin Lim. Itu yang harus diketahui masyarakat bahwa Alvin Lim ini salah satu advokat yang paling vokal di Indonesia. Agar masyarakat tahu, pemirsa Kuasen TV tahu bahwa Alvin Lim ini salah satu aset bangsa yang harus diperjuangkan. Karena beliau benar-benar memperjuangkan penegakan hukum di Indonesia ini. Saya tahu karena saya mengalami. Jadi kalau kita bicara penegakan hukum, advokat-advokat seperti Alvin Lim harus dilindungi. Terkait penanganan hukum kami, perlindungan hukum kami terhadap Alvin Lim, kami akan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung bahwa perkara Alvin Lim tidak layak untuk diproses hukum. Itu satu. Yang kedua, Alvin Lim itu sekali lagi saya katakan aset bangsa. Presiden Jokowi harus turun tangan melihat perkara ini sebagai sebuah penegakan hukum yang adil. Artinya Alvin Lim bertindak untuk dan atas nama korban-korban ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia. Ini orang aset bangsa yang harus diperjuangkan. Kita tidak bicara dalam konteks apa, tapi di sini kita bicara betapa rusaknya penegakan hukum di Indonesia. Betapa rusaknya penegakan hukum di Indonesia. Saran saya kepada Kejaksaan Agung, lebih baik Kejaksaan Agung mencontoh apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jenderal Listio Sigit memberikan kesempatan kepada para masyarakat untuk mengkritik Polri, melakukan kritik terhadap Polri dan diberikan hadiah. Mengapa terhadap kasus Alvin Lim justru Alvin Lim dilaporkan oleh seluruh jaksa
di Republik ini? Berapa laporan terhadap Alvin Lim? Ini yang janggal. Mestinya kan jaksa kalau dikritik legowo menerima ini. Bukan jaksa justru melaporkan Alvin Lim. Ada 185 laporan. Ada 185 laporan. Di mana keadilan ini? Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, tolong ini diatensi. Perkara Alvin Lim ini sudah merupakan sebuah perbuatan sangat kejam terhadap penegakan hukum di Republik ini. Bagaimana mungkin seorang advokat yang memperjuangkan kasus-kasus investasi bodong yang kemudian prosesnya di pengadilan negeri atau prosesnya di kepolisian, prosesnya di kejaksaan terhambat, bahkan ada yang mandek. Dari mana kita sebagai advokat? Hari ini kita ngomong, besok lusa bisa kita dikriminalisasi. Makanya saya katakan, apa yang dilakukan Alvin Lim itu adalah sebuah terobosan hukum, harus diperjuangkan. Ini kemerdekaan hukum buat Indonesia. Tapi kalau model seperti ini, jaksa tidak bisa kritik. Mau jadi apa negara ini? Paling terakhir Bang, paling terakhir. Nah, terlepas dari semua problema hukum yang dialami Pak Alvin dan yang kita bahas saat ini, kira-kira apa harapan Abang terkait penegakan hukum di Indonesia ini? Harapan saya sebagai advokat, masyarakat harus berani berbicara ketika melihat ketidakadilan itu di Republik Indonesia ini. Kemudian masyarakat harus berani bersuara, berani lantang untuk bersuara bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan di proses penegakan hukum. Apakah polisi, apakah jaksa, apakah hakim itu bisa dikatakan 100% benar menegakkan hukum? Tentu tidak. Masih banyak oknum. Jadi kita sebagai advokat penting untuk menegakkan hukum ini. Saya katakan bahwa proses Alvin Lim ini sudah sangat kejam, keterlaluan. Mestinya jaksa mengundang Alvin Lim untuk melakukan klarifikasi. Ayo ketemu dulu Alvin Lim. Maksud kamu protes-protes terhadap tindakan kejaksaan apa? Bukan langsung dengan melaporkan. Dari mana sebagai seorang advokat tiba-tiba dilaporkan? Kan ada cara. Ini kan ada RJ. Itu kita bisa contoh dari Listio Sigit, Jenderal Kapolri. Beliau itu menerima kritikan. Kok kejaksaan nggak bisa? Bahwa kita harus menegakkan hukum itu tanpa pandang bulu. Artinya kalau kritikan terima, tapi jangan langsung main lapor. Ini yang kita sesalkan. Selain langkah hukum, masih ada tidak langkah-langkah yang lain yang akan Abang dan tim lakukan ke depannya untuk memperjuangkan hak Pak Alvin Lim? Kami sebagai advokat, hari ini saya katakan kepada masyarakat, kami memperjuangkan hak-hak Alvin Lim sebagai advokat yang perlu dilindungi. Pertama, kami akan melakukan aksi damai. Bahwa kami tidak benci kejaksaan, bahwa kami tidak benci Polri, bahwa kami tidak benci pengadilan. Ini institusi penegak hukum yang harus kita hormati. Tapi ketika tidak ada ketidakadilan di sini, pengacara boleh protes kapanpun. Tetapi kalau tidak ada ketidakadilan seperti ini, maka kita harus menyuarakan aspirasi kita. Saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh advokat Indonesia yang merasa tidak pernah diatensi kasusnya oleh polisi ataupun jaksa ataupun hakim, perlu menyuarakan ini. Kita bersama-sama memperjuangkan hukum, tapi kita tetap mencintai Polri, kejaksaan, dan pengadilan. Jadi pada intinya selain dari langkah hukum, Abang juga akan melakukan aksi damai. Pasti kita lakukan aksi damai. Itu udah potensial kita lakukan kok. Itu kira-kira kapan waktunya? Rencana kita lakukan aksi ini pada minggu depan, mungkin Senin. Itu aja sih yang akan kami lakukan dan kami menghimbau kepada seluruh advokat Indonesia, mari bersama-sama kita jangan melihat kawan kita tertindas lalu kita diam. Kita harus bergerak bahwa ini penting bagi seluruh advokat Indonesia. Karena tidak mungkin semua proses hukum yang kita jalani itu akan selalu mulus-mulus saja. Dan kepada Presiden Republik Indonesia, Anda adalah pimpinan tertinggi di Republik Indonesia ini. Tolong atensi kasus Lim. Ini sudah merusak marwah advokat. Advokat yang berjuang untuk kepentingan rakyat, advokat yang berjuang untuk kepentingan kliennya, sekarang kita lihat diperbuat seperti ini. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa mengatensi kasus ini. Demikian juga Mahfud MD selaku Menteri Politik Hukum dan Keamanan bisa mengatensi kasus ini. Karena apa? Supaya keadilan negeri kita ini tercapai. Lebih baik kita mati dalam memperjuangkan keadilan daripada kita hidup bergelimang pangkat dan jabatan tetapi hidup dalam komunitas kita. Fiat justitia ruat coelum. Keadilan harus ditegakkan meskipun besok langit akan runtuh. Terima kasih. Salam cerdas hukum.